Bagaimana saat kamu berkemah dan bertemu dengan psikopat takut, cemas, sedih, ketawa, nahan boker, atau berlari sekencang-kencangnya? Kalau Mimin ya pastinya diem aja dong dan berharap semua ini cuma mimpi. Sebelum kita lanjut, intro dulu ya. Hai para kaum rebahan yang budiman, apa kabar? Kali ini Mimin mau berkisah tentang alur cerita film No Such Things as Monster. Film ini berasal dari Australia dengan genre horor. Cerita akan berfokus kepada pasangan kekasih yaitu Mary dan David. Dan inilah alur cerita No Such Things as Monster. Diawali dengan pasangan kekasih yang berbincang di tempat tidur. Ini adalah David dan Mary. David merencanakan agar akhir pekan ini mereka berkemah. Mary yang sepertinya memiliki sedikit kecemasan akan ruangan sempit menolak ajakan David. Alasannya karena mereka akan berkemah menggunakan trailer. Nah, trailer itu konsepnya seperti tiny house atau ada tempat tidur, tempat memasak, dan lain sebagainya. Jadi seperti konsep rumah kecil, tetapi dia itu hampir lengkap segalanya di situ. Lalu scene berpindah, sebuah mobil melaju dengan menarik sebuah trailer. Di sana ada David dan Mary. Ya, ternyata mereka jadi berkemah dengan menggunakan trailer. Ini adalah hutan Australia. Mary dan David hanya berkemah berdua saja. Hari pertama di sana, mereka melalui dengan bahagia, menghidupkan api unggun, bernyanyi, dan tidur dengan melihat bintang-bintang. Pagi itu Mary terbangun. Ia merasa cemas dan sesak, memutuskan untuk keluar dan menghirup udara segar. Tak beberapa lama kemudian, ada sebuah mobil yang datang menuju ke tempat mereka berkemah. Mary langsung berlari masuk ke trailer sembari memperhatikan dari jendela. Lalu terlihat di sana ada 3 orang wanita dan 1 pria. Salah satu wanita itu memakai topeng, sepertinya itu topeng penderita luka bakar. Mary membangunkan David dan berkata kita kedatangan pengunjung lain, dan mereka berjumlah 4 orang. Lalu pengunjung itu mengutuk trailer mereka untuk menyapa Mary dan David sembari memperkenalkan diri. Ada Nelly, Becca, dan Elmer. I'm Nellie, it's my sister Becca on personal camping space. It's just at this particular spot. Relation to the girls, are they like family? David mengajak Mary mengambil gambar, tetapi Mary menolaknya. Akhirnya David pergi sendiri ke dalam hutan untuk mengambil gambar dengan kameranya. Sedangkan Mary hanya tinggal di dalam karavan. Nelly datang untuk meminjam pembuka botol bir, lalu berbincang dengan Mary. So I'm wondering if you have a bottle opener that maybe we can borrow. Oh yeah. Kemudian bercerita betapa spesialnya tempat ini bagi mereka dan mengatakan bahwa adiknya Amy mau hidup yang sangat menantang dan jarang bertemu dengan orang baru. Nelly berharap bahwa Mary mau berkenalan dengan Amy. Lalu Mary pergi untuk menyapa Amy. Amy adalah orang yang tak banyak bicara. Di tangannya ia memegang boneka bernama Sweetheart. Puppet, sweetheart. Lalu Elmer datang dan berkenalan dengan Mary. Nelly menatap Elmer dengan tatapan menyuruhnya pergi. Scene berpindah saat di hutan, David bertemu dengan Becca. Lalu Becca ingin agar David memotretnya. Kalau dilihat di sini, Becca sepertinya ciri-ciri wanita penggoda dan tatapannya yang menginginkan David. Haha, apaan sih wanita penggoda? Masa iya? Lanjut. Oke. Amy yang belajar terapi pijat memijat Mary. Lalu David dan Becca kembali dari hutan. It looks relaxing. Amy, I'm David. Saat malam tiba, mereka berkumpul mengelilingi api unggun bercerita banyak hal. What's with the tattoos? Are they all the same? Nah, that mom's not. Lalu Nelly berpamitan untuk tidur. Saat pagi, Mary terbangun dan David tidak ada di sebelahnya. Ia mencari David dan bertanya pada Amy. Amy hanya sibuk dengan bonekanya. Lalu Mary membuka tenda, ada Becca dan Elmer melakukan ritual. Hah? Ritual apa, Min? Ya ritual orang dewasa dong. Pasti kalian tahu lah kalau 18 ke atas ya. Mary berlari ke dalam karavan, lalu Amy berkata dia sudah pergi. David sudah pergi.
mereka mengunci Mary di dalam karnaval. Saat Mary terbangun, ada mereka berempat di sana dan tubuhnya dirantai. Scene berpindah. Mary berusaha untuk melepaskan gemboknya. Mary menemukan jepit dan dia berhasil membuka gemboknya. Kemudian mengambil kampak dan masuk ke dalam rumah psikopat untuk mencari David. Mary bersembunyi di bawah ranjang David. Lalu Becca masuk dan akan melakukan ritual pada David. Kemudian Mary keluar dari sana dan akan menghantam kampak ke Becca, tetapi Nelly datang dan menahan Mary. Terjadilah perkelahian antara Mary dan Nelly. Kemudian Mary yang sudah jengah dengan perbuatan Nelly meludahinya. Nelly dengan marah menyuruh memasukkan Mary ke dalam kotak. Pagi itu, Mary masih di dalam kotak. Elmer datang dan pipis di kotak Mary. Emang nih cowok gak ada akhlak banget ya? Amy datang mengusir Elmer dan membukakan kotaknya. Shower. And your toilet. Karena ulah Mary semalam, mereka melukai David dengan memperlihatkan foto David kepada Mary. Good look. Scene berpindah. Elmer mendatangi Mary. Elmer mengiris tangannya dan itu membuat Mary ketakutan. Elmer membalur wajahnya dengan darah tersebut, kemudian mendekati Mary serta berusaha memperkosanya. Lalu Amy datang dan menghajar Elmer. Mary berterima kasih kepada Amy. Lalu Mary mencoba mengobrol dengan Amy. Amy berkata, David beritahu Nelly, jika kau menderita insomnia, apa itu benar? Ya, terkadang, jawab Mary. Kemudian Amy memberikan obat tidur kepada Mary. Lalu Mary meminum obat tersebut agar Amy percaya. Kemudian mereka bermain catur. Di sini Mary berusaha bicara dengan Amy, tetapi Amy selalu menjawab melalui bonekanya. Jadi seolah-olah boneka tersebut menjawab semua pertanyaan dari Mary. Obat tidur itu berfungsi, Mary pun tertidur. Begitulah waktu berlalu, Mary masih tidak bisa lepas dari sana. Hari-hari dilalui dengan bermain catur dengan Amy, dengan kondisi tubuh dirantai. Saat Mary muntah-muntah, Nelly datang dan memberikan sesuatu kepadanya. Mary merasa frustasi, dia berteriak-teriak dan mengacak tempat tidurnya. Kemudian ada sebuah kotak hitam jatuh dan itu adalah sebuah cincin. Ya, itulah cincin yang disembunyikan David untuk melamar Mary. Singkat cerita, Becca yang hamil sedang berolahraga. Tiba-tiba dia kesakitan. Elmer mendatangi Mary karena dia perawat. Sebenarnya Mary tidak terlalu mengetahui proses persalinan karena dia bukan bidan, tetapi karena Elmer mengancam akan menyakiti David. Tetapi Becca tidak dapat ditolong dan dia mati. I'm gonna need her to lay on her side. Becca, lay on your left. Scene berpindah. Elmer yang merasa kehilangan Becca mendatangi Mary dan berkata, "Kau tidak berusaha cukup keras." Elmer menyalahkan Mary atas kematian Becca. Lalu Elmer mencoba memperkosa Mary. Pagi itu Amy mendatangi Mary dan saat melihat keadaan Mary, Amy murka kepada Elmer. Lalu dia melempar bonekanya kepada Elmer, kemudian mengambil kapak dan membunuhnya.
Inilah ibu dari psikopat itu. Mencoba mengambil boneka Amy, dia She's mine. kemudian si ibu menyuruh Mary keluar atau akan ditembak. Hello, Mary. I've heard beautiful. Kemudian dia berkata, "Sekarang aku ingin kau tahu, apapun yang mereka katakan kepadamu berikutnya itu bohong. Aku akan masuk ke dalam, berendam yang nyaman, menenangkan diri, dan ketika David selesai, aku akan tembak kepalanya." Setelah si ibu berbacot ria, dia menyuruh Amy memandikan Mary. Yeah? I want you to make sure that Mary is clean dressed. I want her to be perfect. Lalu saat itu Mary mengatakan, "Amy, aku ingin kau membantu aku dan David kabur, mengambil kunci mobil dan kau ikut dengan kami, oke?" Amazing. Amy mondar-mandir di kamarnya, pusing memikirkan penawaran dari Mary. Amy datang membawa pistol dengan tangan sambung Mary. Ia terkejut saat melihat Mary yang lehernya sudah tergantung oleh rantai. Amy mencoba menolong Mary, ternyata Mary hanya berpura-pura saja. Kemudian Mary menghantam Amy dan mengambil pistolnya. Mary dengan mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Ternyata David sedang ditunggangi oleh ibu psikopat. Mary berkata, "Jatuhkan senjatanya, kau bersuara akan aku tembak. Turun darinya secara perlahan dan jangan berisik." Where's the baby? Around. Kemudian Mary mencoba melepaskan David. Sepertinya David sudah tidak berdaya karena keseringan dipakai oleh para wanita jahanam tersebut dengan tangan terikat. Saat Mary berusaha menembak ibu yang berusaha kabur itu, tiba-tiba Nelly datang. Kemudian dia menenggelamkan Mary di bak mandi. Saat Nelly akan menembak Mary, David lebih dahulu menembak Nelly tepat di perut buntingnya. Mereka berdua keluar dari rumah tersebut dan mobil berjalan, dan itu adalah ibu psikopat yang kabur. Mary kembali ke karaval untuk mengambil cincinnya. Ternyata Nelly belum mati. Nelly menyerang Mary. Bukan Mary namanya kalau tidak bisa lolos. Secara kan dia pemeran utamanya. Saat di mobil, Mary berkata, "Lamar aku menunggu ini selama 9 bulan, David." Kemudian Mary membawa kemudi mobil tersebut dan Nelly dirantai seperti ini. Saat mobil berjalan, darah muncrat. Itu adalah darah Nelly. Saat di jalan, Mary merasakan sakit perut. Sepertinya dia akan melahirkan. Kemudian David membantu Mary. Amy yang di dalam karaval sadar dari pingsannya. Ia terbangun dan di sana ada Nelly yang sudah mati. Amy berusaha mendekati David dan Mary. Amy yang berusaha membantu, tetapi David berkata, "Nyahlah dasar monster." Mary berhasil melahirkan. Scene berpindah. Amy mengacak rumahnya karena jengkel. Kemudian berjalan ke kamar mandi. Tiba-tiba mendengar suara bayi. Dia berjalan ke kamar dan di sanalah bayinya. Amy memainkan bonekanya. "Sweetheart, sekarang adalah ibumu." Sweetheart, your mommy now. Amat. Dan bayi itu adalah bayi dari BK. BK meninggal dan itu adalah bayinya. Tamat dan itu endingnya. Ending yang sungguh menggantungkan, bukan? Sebenarnya aku agak greget sih di sini karena sebenarnya Amy kan mau nolong Mary dengan dibawakannya pistol dan tangan sambungnya.
Tapi Mary yang mungkin ketakutan malah melukai Amy, dan dia nggak lihat waktu Amy itu bawain tangan palsunya. Tapi ya sudahlah, pesan dari film ini adalah kalau bisa jangan kemah berdua aja, apalagi di hutan kan, mending rebahan di rumah aja sambil scroll TikTok. Mending nonton aja Pipip Calon Mantu atau Ampun Bang Jago. Dan tapi kalau kalian suka scroll TikTok, jangan kebanyakan nonton videonya Mbak R yang jual kembang 10 jeti. Nanti kalian teracuni dan bakal ikut sombong kayak dia. Dan daripada mantap-mantap dan menculik pacar orang, mendingan mantap-mantap aja sama jamet. Padahal stok cowok banyak loh mbaknya, padahal masih cantik, masih muda lagi. Aduh, kasihan banget sih mbaknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau bisa kalian subscribe channel saya, kalian boleh komentar di video Mimin. Aku tunggu saran dan kritik dari kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam rebahan Indonesia.